Em, Selamat malam. Kami dari PR07 ingin mempresentasikan hasil kerja yang telah kami lakukan dan berikut adalah hasil kerjanya. Pertama ke dulu. Oh, perkenalan. Ya. Namun sebelum kami melakukan presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Betania Sibuan dengan NIM 12S22004 dan PR saya Tiarani Sibarani dengan NIM 12S22037. Eh, di sini kami akan bacakan ritmenya secara ringkas. Eh, di sini akan diberikan daftar perintah yang akan diproses oleh solusi. Yang pertama itu baris perintah register akan digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Kemudian baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Diberikan solusi desain untuk Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah struktur. Untuk limitation-nya, untuk sebagai permulaan, diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jika jumlah kata telah tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register kata baru dengan tidak menyimpan kata baru tersebut. Maksimum panjang dari sebuah kata adalah 20 dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Berarti intinya di sini kita kayak programnya ini kayak kita buat kamus. Kita membuat kamus di mana pertama kayak kita bikin bahasa Inggrisnya, terus akan terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dapat dijelaskan secara singkat oleh teman saya. Baiklah, kita beralih ke code-nya. Di sini kami juga menggunakan library include stdio.h dan string.h karena kami menggunakan beberapa fungsi-fungsi dari string dan fungsi-fungsi dari stdio.h agar program ini dapat berjalan dan tidak mengalami kendala. Kemudian kita akan menggunakan fungsi struktur, yaitu struktur kata. Kami mendeklarasikan dengan nama strukturnya kami buat sebagai struktur kata T, di mana sebenarnya T ini bisa saja tidak ada, akan tetapi menurut kesepakatan yang telah dibuat pada saat pembelajaran, ini harusnya ada agar kita tahu bahwa kalau misalnya ada T-nya itu dikelompokkan dalam struktur. Berbeda juga nanti kalau misalnya ada enumeration seperti itu. Kemudian kami mendeklar dalam struktur yang kami buat akan terdapat atribut-atribut yaitu English untuk bahasa Inggris, dan itu kami buat dengan tipe data char, dan bahasa Indonesia dan yaitu IND dan dengan tipe data char yang punya array masing-masing 21 dan 81 seperti yang sudah dibuat di limitation-nya tadi. Kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi main-nya, di mana fungsi main itu sebenarnya melakukan pendeklaran dengan array structure yang telah dibuat, yaitu kan kita kan bilang kan istilahnya kita buatnya jadi kamus sederhana, makanya kami buat sini dictionary, kami singkat DICT. Kemudian inilah strukturnya. Kami mendeklar lagi size itu sebagai integer, saya size ukuran kata yang dimasukkan, ukuran katanya. Kemudian untuk menghitung jumlah kata yang didaftarkan, itulah juga gunanya integer dari size ini. Kemudian array dari sebuah array dari sebuah komen dengan tipe data char, kami buat itu sebanyak 10 array, 10 namanya, kalau indeks kan 0 dari 1 elemen, 10 elemennya. Kemudian dengan begitu program akan terus meminta input dari pengguna
untuk menggunakan fungsi fungsi scanf yaitu untuk meminta inputan dengan menyimpan input tersebut dalam variabel comment yang udah kita declare tadi. Kemudian untuk program Kondisi if ya. while sekarang kita beralih ke while, di mana while ini kita buat set dengan 1 karena agar program ini looping-nya itu terus berjalan dan dia bernilai benar. Tetapi kita harus hati-hati dalam memakai while satu ini. Jika kita tidak nanti akan membuatnya di akhir itu break, maka ini akan menjadi infinity loop, yaitu akan terus berjalan tanpa ada hentinya. Kemudian kita beralih ke kondisinya, di mana jika dari string compare ini ada kondisi statement if else untuk melakukan aksi dari input yang telah dimasukkan oleh pengguna atau kita sendiri. Komen itu kalau misalnya dia dimasukkan dengan kata register, dia kami set sama dengan 0 karena tadi kan size-nya 0, berarti dia akan mulai dari indeks itu. Jika size-nya tadi itu udah kurang dari 5, maka looping ini akan terus berjalan dengan meminta inputan yang %s untuk yang string dan banyaknya kamus atau size array dictionary dengan array size-nya. Untuk bahasa Inggris .english, kemudian kamus dictionary dengan array size .indonesia. Jika kata-kata ini akan disimpan dalam struktur dict jika ukuran dict-nya masih kurang dari 5 seperti yang saya beritahukan tadi, dan jika komen adalah fine untuk yang kedua, maka program akan meminta masukan dalam bahasa Inggris yang ingin dicari. Karena kan tadi bilang kan fine itu hanya untuk mencari bahasa Inggris yang akan dibahasa Indonesia kan. Kemudian program akan mencari kata tersebut dalam struct, karena kan struct itu fungsinya untuk menyimpan data yang telah kita perbuat, yang telah dimasukkan. Kemudian jika data tersebut ditemukan, maka akan keluar mencetak bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesianya. Yang itulah yang didaftarkan dalam kamus tadi. Kalau misalnya komennya itu adalah triple dash yang ini, maka programnya akan berhenti dan akan keluar dari program tersebut. Di sini kan bisa kita lihat kalau yang for itu sama dengan integer i. Ini kan bentuk-bentuk for. Maksudnya bentuk umum for. Kita boleh kondisinya kalau compare-nya dari bahasa Inggrisnya itu sama dengan 0, maka akan memprint sebenarnya bahasa Inggris dulu pagar kemudian bahasa Indonesia. Akan tetapi untuk itu untuk contoh yang pertama, kedua dan ketiga, keempat kami berhasil. Akan tetapi untuk yang kelima kami kurang paham bagaimana membuat agar traktor itu dapat menyimpan kalimat dengan spasi dalam satu dalam misalnya kayak gini. Tadi kan kami udah menyimpan gini. Kami bingung kalau misalnya membuat, maksudnya kan dia diekspektasikan akan muncul seperti ini. Tapi yang kami buat itu hanya ini. Yang angkasa, cakrawala dengan tara awang-awangnya nggak kami buat, nggak bisa kami munculkan. Makanya itu kayaknya karena itulah makanya saat kami submit hasilnya itu Bisa kita coba ulang submit. Bisa kan? Bisa. Itu berapa ya? Oh, sorry. Contohnya untuk yang C, saya min O, B, kemudian untuk yang kedua aja. Back. Nah, di sini kan nampak dia pagar bahasa Indonesia, bahasa Inggris pagar bahasa Indonesia. Karena kan di sini kan kalau karena fine dia duluan di sini, maka nggak ada yang disimpan. Yang muncul itu hanya yang backtest 1 kali, karena dia berhasil disimpan dalam register. Dan registernya itu hanya bisa menyimpan maksimal 5 kata.
kan udah disimpan tadi back, terus ada misalnya dalam satu kali penginputan kita hanya bisa menambahkan 5 kata. Kayaknya udah bisa lah. Coba. Dan Jadi kalau setelah kami melakukan submitan, maka nilai yang kami dapat adalah 80. Dan sudah dijelaskan tadi, permasalahan kami itu terletak pada bagaimana caranya untuk memisahkan output kan, memisahkan outputnya itu agar keluar seperti sesuai yang diminta. Namun kami rasa kami sudah merasa cukup untuk nilai 80 karena dan rasanya akan mentok di nilai 80. Kami rasa sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan kami harap apa yang kami presentasikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.